Perkenalkan, nama saya Ebenezer Penadang Simatupang, NIM 03201029 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear diferensial orde pertama. Dalam subbab sebelumnya, kita gunakan metode pemisahan variabel untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang melibatkan pertumbuhan dan peluruhan. Tidak semua persamaan diferensial dapat dipisahkan. Misalkan pada contoh dx per dy sama dengan 2x min 2y. Tidak ada cara untuk memisahkan variabel ini. Namun, persamaan diferensial dalam bentuk dx per dx plus p dalam kurung x sama dengan q dalam kurung x. Mengapa variabel ini bisa dipisahkan? Karena dalam orde pertama mengacu pada fakta bahwa turunan hanyalah berupa turunan pertama. Adapun juga cara-cara penyelesaian persamaan linear orde pertama. Pertama-tama adalah kita mengalihkan kedua ruas dengan faktor integrasi. Jadi ini dikalikan dulu di kedua ruasnya. Sesudah dikalikan kedua ruasnya, ambillah persamaan pada kedua ruas dan menghasilkan d per dx dalam kurung y dikali e lambda x dx sama dengan e lambda px dx qx. Kemudian integrasikan kedua ruas dan menghasilkan y sama dengan e lambda p dalam kurung x dx sama dengan lambda dalam kurung qx e lambda p x dx dx. Kemudian kita beralih ke contoh soalnya. Contoh soalnya ini ada dy per dx ditambah 2 per x, y sama dengan sin 3x per x2. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah mengfaktorkan integrasinya. Lalu, dengan mengalihkan kedua ruas persamaan awal dengan x pangkat 2, kita peroleh x pangkat 2 dy per dx ditambah 2xy sama dengan sin 3x. Setelah itu, ruas kiri adalah persamaan, dan turunan hasil kalinya adalah x2y. Jadi, hasilnya d per dx dalam kurung x pangkat 2y sama dengan sin 3x. Maka integrasi dari kedua ruas menghasilkan x pangkat 2y sama dengan sin 3x. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kenny Guntur Duardo Simanungkalit 03201042 dari kelompok 2. Di sini saya akan membawakan dari materi bab 6 fungsi transenden. Selanjutnya kita akan membahas subbab materi dari bab 6 ini, yaitu aproksimasi untuk persamaan diferensial. Dalam subbab sebelumnya, kita mempelajari sejumlah persamaan diferensial yang muncul dari penerapan fisik. Untuk masing-masing persamaan, kita selalu mampu mencari suatu penyelesaian analitik, yakni kita menemukan fungsi eksplisit yang memenuhi persamaan. Banyak persamaan diferensial yang tidak mempunyai penyelesaian analitik yang demikian, sehingga untuk persamaan-persamaan ini dapat kita setujui dengan aproksimasi. Dalam subbab ini, kita akan mengkaji dua cara untuk penyelesaian aproksimasi persamaan diferensial. Satu metode adalah grafis, dan yang lainnya numerik. Di materi bab ini pun kita akan membahas tentang medan kemiringan. Tinjau persamaan diferensial orde 1 berbentuk y aksen sama dengan f dalam kurung x, y. Fungsi dua variabel
fungsi tergantung pada dua variabel karena y aksen x sama dengan f dalam kurung x, y. Kemiringan penyelesaian tergantung pada kedua koordinat x dan koordinat y. Persamaan ini mengatakan di titik x, y kemiringan penyelesaian diberikan oleh f x, y. Misalnya persamaan diferensial y aksen sama dengan y mengatakan bahwa kemiringan kurva yang melalui titik x, y sama dengan y. Untuk persamaan diferensial y aksen sama dengan 1/5 xy, di titik 5,3 kemiringan penyelesaiannya adalah y aksen sama dengan 1/5 dikali 5 dikali 3 sama dengan 3. Di titik 1,4 kemiringannya adalah y aksen sama dengan 1/5 dikali 1 dikali 4 sama dengan 4/5. Kita menunjukkan secara grafis seperti di gambar 1, yang dimana ada kemiringan 4/5 di y dan kemiringan 3 di x. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh yang pertama itu, andaikan bahwa ukuran Y suatu populasi memenuhi persamaan diferensial Y aksen sama dengan 0,2Y dalam kurung 16 kurang Y. Medan kemiringan untuk persamaan diferensial ini diperlihatkan dalam gambar 3. Opsi pertama, A. Sketsakan penyelesaian yang memenuhi syarat awal Y 0 sama dengan 3, jelaskan kelakuan penyelesaian ketika. Opsi B, Y0 lebih dari 16 dan Y0 lebih dari 0 dan kurang dari 16. Cara penyelesaian yang kita dapatkan, yang pertama di opsi A, penyelesaiannya memenuhi syarat awal Y0 sama dengan 3, memuat titik 0,3 dari titik itu ke kanan. Penyelesaian mengikuti garis-garis kemiringan. Kurva dalam gambar 3 memperlihatkan grafik penyelesaian. Opsi yang B, jika Y0 lebih dari 16, maka penyelesaian berkurang ke arah asintot mendatar Y sama dengan 16. Jika 0 lebih dari 0 dan kurang dari 16, maka penyelesaian bertambah besar ke arah asintot mendatar Y sama dengan 16. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode Euler. Kita dapat tinjau lagi persamaan diferensial berbentuk Y aksen X sama dengan F dalam kurung X, Y. Dengan syarat awal Y X0 sama dengan Y0. Ingat dalam hati bahwa Y adalah fungsi X, tak peduli kita tuliskan dia secara eksplisit atau bukan. Syarat awal Y X0 sama dengan Y0 memberitahu kita bahwa pasangan terurut X0, Y0 merupakan titik pada grafik penyelesaian. Dapat ditunjukkan di gambar 4, itu adalah gambarannya. Contohnya seperti kita dapat menemukan garis singgung terhadap penyelesaian di X0, Y0, kemiringannya sama dengan F dalam kurung X0, Y0. Persamaan yang kita dapat yaitu Y sama dengan Y0 ditambah Y aksen dalam kurung X0 dikali dalam kurung X kurang X0. Adapun jika H positif tetapi kecil, kita akan mengharapkan bahwa garis singgungnya mempunyai persamaan P1X sama dengan Y0 ditambah Y aksen X0 dikali dalam kurung X kurang X0 sama dengan Y0 ditambah F dalam kurung X0, Y0 dikali dalam kurung X kurang X0. Selanjutnya, adapun algoritma metode Euler. Untuk mengaproksimasi penyelesaian persamaan diferensial, Y aksen X sama dengan F dalam kurung X, Y, dengan syarat awal Y X0 sama dengan Y0, pilih ukuran langkah H dan ulangi langkah-langkah berikut untuk N sama dengan 1,2 dan seterusnya. Yang pertama, tetapkan Xn sama dengan Xn kurang 1 tambah H.
Yang kedua, tetapkan YN sama dengan YN kurang 1 ditambah HF dalam kurung X N kurang 1, YN kurang 1. Penyelesaian persamaan diferensial adalah suatu fungsi. Namun metode Euler tidak menghasilkan fungsi. Alih-alih, dia memberikan himpunan pasangan terurut X, Y, sama YI yang mengaproksimasi penyelesaian Y. Seringkali himpunan pasangan terurut ini memadai untuk mendeskripsikan penyelesaian persamaan diferensial. Selanjutnya contoh soal yang kedua, menggunakan metode Euler dengan H sama dengan 0,2 untuk mengaproksimasi penyelesaian terhadap Y aksen sama dengan Y, terus Y0 sama dengan 1 pada interval 0,1. Cara penyelesaian yang kita dapat untuk masalah ini, F X, Y sama dengan Y, memulai dengan X0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 1. Kita memperoleh cara yaitu Y1 sama dengan Y0 tambah HF dalam kurung X0, Y0 sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali 1 sama dengan 1,2. Untuk Y2-nya sama dengan 1,2 ditambah 0,2 dikali 1,2 sama dengan 1,44. Untuk Y3-nya sama dengan 1,44 ditambah 0,2 dikali 1,44 sama dengan 1,728. Untuk Y4 kita mendapatkan 1,728 ditambah 0,2 dikali 1,728 lagi sama dengan 2,0736. Untuk yang Y5-nya sama dengan 2,0736 ditambah 0,2 dikali 2,0736 menghasilkan hasil 2,48832. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini saya Muhammad Tafazaki Abdillah dengan NIM 03201046 dari program studi teknik mesin akan menjelaskan fungsi inverse trigonometri dan turunannya. Nah, secara keseluruhan untuk inverse trigonometri Anda pernah mendapatkannya pada soal latihan, soal ulangan, dan juga pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ataupun guru kalian. Nah, 6 fungsi dasar trigonometri ini adalah sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan telah didefinisikan dalam subbab sebelumnya. Dan kalian juga itu udah pernah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi inverse trigonometri dan turunannya. Berkenaan dengan konsep inverse, fungsi trigonometri merupakan fungsi yang menyedihkan karena untuk tiap Y dalam daerahnya hasilnya terdapat tak terhingga banyaknya nilai X yang berpadanan terhadap Y tersebut. Namun demikian, kita bermaksud untuk memperkenalkan konsep inverse untuk fungsi trigonometri. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan prosedur membatasi daerah asal, seperti yang sudah dibahas secara singkat dalam subbab 6,2 atau subbab yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, inverse sinus dan kosinus. Dalam kasus sinus dan kosinus, kita batasi daerah asal dengan mempertahankan daerah hasilnya seluas mungkin. Namun, fungsi-fungsi tersebut tetap memiliki inverse. Hal ini dapat dilakukan dalam banyak cara, tetapi prosedur yang disetujui dan diperlihatkan pada gambar 2 dan 3. Kita juga memperlihatkan grafik fungsi inverse padanannya yang diperoleh seperti biasanya dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan di sebelah ini adalah contoh gambar 2 dan 3. Jadi Anda bisa mengamati dengan jelas. Untuk rumus, untuk mendapatkan nilai yang ingin dicari pada permasalahan ini, Anda bisa menggunakan rumus seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Nah, definisinya ini, untuk memperoleh inverse dari sinus dan kosinus, kita batasi daerah asalnya masing-masing pada interval himpunan negatif pi per 2, pi per 2, dan himpunan 0, pi. Sehingga X sama dengan sin min 1Y akan menjadi Y sama dengan sin X
min pi per 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada pi per 2. Dan juga cosnya itu X sama dengan cos min 1Y akan menjadi Y sama dengan cos X 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada pi. Untuk inverse tangen dan inverse secant, dalam gambar 5, kita perlihatkan grafik fungsi tangen, daerah asal terbatasnya dari grafik Y sama dengan tan pangkat min 1X, terdapat cara baku untuk membatasi daerah asal fungsi kotangan, yakni pada 0, pi, agar fungsi ini memiliki inverse. Namun, fungsi ini tidak memainkan peranan penting dalam kalkulus. Nah, ini juga ada gambar 6 yang saya telah masukkan. Untuk mendapatkan inverse dari secant, kita itu akan membuat grafik Y sama dengan sec X. Membatasi daerah asalnya sepeluruhnya untuk membuat grafik Y sama dengan pangkat min 1X. Nah, untuk rumus, beberapa penulisan membatasi daerah asal secant dengan cara yang lain. Jadi, jika Anda menggunakan buku lain, Anda harus memeriksa definisi yang diberikan oleh penulisnya. Kita tidak perlu mendefinisikan kosekant min 1, walaupun ini juga dapat dilakukan. Nah, untuk definisi rumus pada materi ini, untuk memperoleh inverse dari tangen dan secant, kita batasi daerah asalnya masing-masing pada interval dalam himpunan negatif pi per 2, pi per 2, dan himpunan 0, pi per 2, union himpunan pi per 2, pi. Sehingga X sama dengan tan min X, X sama dengan tan min 1Y akan menjadi Y sama dengan tan X minus pi per 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada pi per 2. Sedangkan untuk X sama dengan secant X, sedangkan untuk X sama dengan sec min 1Y akan menjadi Y sama dengan sec X 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada pi dan memiliki syarat X tidak sama dengan pi per 2. Nah, di sini juga ada 4 identitas yang berguna. Pada teorema A, ini memberikan beberapa identitas yang berguna. Anda dapat mengingatnya dengan bantuan segitiga-segitiga pada gambar 7. Nah, gambar 7 itu Anda bisa lihat pada pojok kanan layar Anda. Di situ ada 4 segitiga yang memiliki perbedaan tempat pada rumus-rumusnya. Dan di bawahnya itu ada teorema A untuk sifat-sifat teorema A ini. Yang sifat pertama adalah sin dalam kurung cos min 1X sama dengan akar 1 dikurangi X pangkat 2. Untuk sifat kedua, cos dalam kurung sin min 1X akan sama dengan akar 1 dikurangin X per 2. Dan sifat ketiga, sec dalam kurun tan min 1X akan menjadi akar 1 plus X kuadrat. Dan untuk sifat terakhir, tan dalam kurun sec min 1X sama dengan, ini ada perbedaan rumus, apabila X lebih besar daripada 1, rumus yang akan dipakai itu akar X kuadrat dikurangi 1. Namun apabila X lebih kecil daripada negatif 1, rumus yang akan digunakan adalah negatif akar X kuadrat min 1. Nah, untuk bukti apabila Anda sedikit tidak yakin dengan penjelasan ini, buktinya itu untuk membuktikan ini, ingat bahwa sin kuadrat theta plus cos 2 theta, cos kuadrat theta sama dengan 1. Jika 0 lebih kecil daripada theta, lebih kecil daripada pi, maka sin theta sama dengan akar 1 negatif cos kuadrat theta. Sekarang substitusikan theta itu dan akan menjadi theta sama dengan cos min 1X. Dan gunakan fakta bahwa cos dalam kurung cos min 1X sama dengan X untuk memperoleh sin dalam kurung cos min 1X sama dengan akar 1 negatif cos kuadrat dalam kurun cos min 1X sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, identitas ini dibuktikan sepenuhnya dengan cara serupa untuk membuktikan identitas yang ketiga dan keempat. Gunakan identitas sec kuadrat theta sama dengan 1 plus tan kuadrat theta sebagai ganti sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Selanjutnya turunan fungsi trigonometri.
kita telah mempelajari dalam subbab 2.4 rumus turunan untuk 6 fungsi trigonometri. Nah, rumus-rumus tersebut harus dihafal. Kita dapat menggabungkan aturan-aturan rumus ini dengan aturan rantai. Misalnya, jika U sama dengan fx dapat diferensiasikan, maka dx sin x sama dengan cos x. Nah, di bawah ini juga terdapat rumus-rumus yang Anda harus hafalkan. Nah, 6 rumus ini Anda harus hafalkan untuk dapat mengerjakan soal-soal yang Anda akan temukan selanjutnya. Fungsi inverse trigonometri. Dari teorema fungsi inverse ini, teorema 6.2b, kita dapat menyimpulkan bahwa sin, cos, tan dapat diferensiasikan. Nah, titik sasaran kita adalah mencari rumus untuk turunan-turunannya. Rumus-rumus tersebut akan diberikan di bawah ini, dan kemudian akan diperlihatkan bagaimana rumus-rumus itu diturunkan. Nah, bisa Anda lihat pada teorema B yang gambar yang sudah saya cantumkan di bawah ini. Turunan dari 4 fungsi inverse trigonometri. Dan ini juga adalah bukti untuk teorema B. Pembuktian ini mengikuti pola yang sama dalam tiap kasus. Untuk membuktikan sifat 1, misalkan Y sama dengan X min 1X, sehingga X sama dengan sin Y. Sekarang, diferensiasikan kedua ruas terhadap X dengan menggunakan aturan rantai pada ruas kanan. Maka 1 sama dengan cos Y dxy sama dengan cos dalam kurung sin min 1X dx dalam kurung sin min 1x sama dengan akar 1 min x kuadrat dx dalam kurung sin min 1x. Nah, pada langkah terakhir kita menggunakan teorema A sifat kedua. Kita simpulkan bahwa dx dalam kurung sin min 1x sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat. Nah, hasil-hasil sifat 2, 3, dan 4 di atas dibuktikan dengan cara serupa. Tetapi, sifat keempat memiliki sedikit lika-liku. Misalnya, Y sama dengan sek min 1X, sehingga X sama dengan sek Y. Dengan mendiferensiasikan kedua ruas terhadap X dan dengan menggunakan teorema A sifat 4, kita dapat memperoleh jawaban seperti ini. Nah, untuk contoh soal, ada beberapa soal dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Nah, contoh soal 1, 2, 3, dan 4, kita akan membahasnya bersama-sama. Untuk soal-soalnya Anda bisa lihat pada layar kaca Anda sendiri di depan ini. Nah, untuk penyelesaian contoh soal pertama. Penyelesaian nomor 1 akan mendapatkan hasil pi per 4. Untuk nomor 2 akan mendapatkan hasil 2pi per 3. Untuk nomor 3 akan menghasilkan 0,6 dan untuk nomor 4 akan menghasilkan negatif pi per 2. Nah, tapi yang akan merumitkan Anda adalah soal nomor 4. Karena 3pi per 2 adalah jawaban yang salah. Karena sin min 1y selalu berada dalam interval dalam kurung himpunan min pi per 2, pi per 2. Nah, kerjakan soal ini tuh dalam langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, sin min 1 dalam kurung sin 3pi per 2 sama dengan sin min 1 dalam kurung min 1 yang akan menghasilkan jawaban negatif pi per 2. Selanjutnya untuk penyelesaian contoh soal kedua. Kita akan menggunakan kalkulator dalam model radian. Kalkulator juga ini yang kita akan gunakan adalah kalkulator ilmiah. Nah, dalam mode kalkulator ini akan memberikan jawaban yang konsisten dengan definisi yang telah kita berikan. Untuk nomor 1, jawaban yang Anda akan dapat pada kalkulator Anda adalah 2.2268569. Nah, untuk jawaban nomor 2 harusnya error karena sin min 1 dalam kurung 1,21 itu tidak ada. Dan untuk jawaban nomor 3 adalah negatif 0,988473. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian contoh soal ketiga. Soal-soalnya Anda bisa lihat di atas tadi. Dan untuk jawabannya nomor 1 akan mendapatkan hasil pi per 4. Untuk jawaban 2 hasilnya akan
Untuk jawaban 1, hasilnya akan mendapatkan pi per 2. Untuk soal nomor 1, jawaban yang akan Anda dapat adalah pi per 4. Untuk jawaban nomor 2, negatif pi per 3. Jawaban nomor 3, negatif 0,1439964. Dan untuk jawaban yang terakhir adalah negatif 0,04711853. Nah, kebanyakan di antara kita akan menemui kesulitan dalam menghafal second. Dan banyak kalkulator juga tidak memiliki tombol second. Karena itu, kami menyarankan agar Anda mengingat bahwa sec X sama dengan 1 per cos X. Dari ini, kita dapat memperoleh sec min 1Y sama dengan cos min 1 dalam kurung 1 per Y. Nah, dengan demikian kita dapat menggunakan fakta-fakta yang diketahui tentang kosinus. Jadi, jawaban D, sec min 1 dalam kurung min 1 sama dengan cos pangkat min 1 dalam kurung min 1 sama dengan pi. Untuk sec min 1 dalam kurung 2 sama dengan cos min 1 dalam kurung 1 per 2 sama dengan pi per 3. Nah, untuk sec min 1 dalam kurung negatif 1,32 akan menjadi cos min 1 dalam kurung 1 per 1 per 3 per 2 sama dengan cos min 1 dalam kurung negatif 0,7575758 yang akan menghasilkan 2,4303,875. Dan untuk penyelesaian terakhir, ini kita perlu mengingat identitas sudut ganda, yaitu sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Jadi, sin himpunan 2 cos min 1 dalam kurung 2 per 3 sama dengan 2 sin himpunan cos pangkat min 1 2 per 3 cos himpunan cos pangkat min 1 2 per 3. Yang akan mendapatkan hasil 2 dikali akar 1,2 per 3 pangkat 2 dikali 2 per 3 sama dengan 4 akar 5 per 9. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih juga untuk perhatiannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Lintang Ramadhani, NIM 03 201050 dari program studi teknik mesin. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi hiperbolik dan inversnya. Fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik adalah kombinasi-kombinasi dari fungsi-fungsi eksponen. Fungsi logaritma dan eksponen telah memberi pengaruh yang sangat luas terhadap perkembangan kalkulus. Kombinasi-kombinasi tertentu dari fungsi eksponen sering muncul dalam matematika terapan. Di sini akan dibahas secara khusus suatu kombinasi dari E pangkat X dan E pangkat min X. Dibangun fungsi-fungsi pada P dan Q sebagai berikut. Yang pertama fungsi P, di mana dari R ke R positif, di mana Px sama dengan E pangkat X per 2. Lalu ada fungsi Q, di mana dari R ke R positif, di mana Qx sama dengan E pangkat min X per 2. Selanjutnya, dibangun fungsi F dan G yang didefinisikan sebagai jumlah dan selisih fungsi-fungsi P dan Q. Dengan demikian diperoleh Fx sama dengan Px ditambah Qx, dan G sama dengan Px dikurang Qx. Sifat-sifat fungsi F dan G yang disampaikan memiliki kemiripan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi trigonometri. Hal ini memberikan suatu ide untuk mendefinisikan fungsi F dan G sebagai fungsi hiperbolik sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi kosinus hiperbolik didefinisikan sebagai cos hiperbolik X sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Lalu ada fungsi sinus hiperbolik didefinisikan sebagai sin hiperbolik X sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Lalu ada fungsi tangen hiperbolik didefinisikan sebagai tangen hiperbolik X sama dengan sin hiperbolik X per
cos hiperbolik X sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat min X per E pangkat X ditambah E pangkat min X. Lalu ada fungsi kotangan hiperbolik didefinisikan sebagai kotangan hiperbolik X sama dengan cos hiperbolik X per sin hiperbolik X sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per E pangkat X dikurang E pangkat min X. Setelah itu ada fungsi sekant hiperbolik didefinisikan sebagai sekant hiperbolik X sama dengan 1 per cos hiperbolik X sama dengan 2 per E pangkat X ditambah E pangkat min X. Setelah itu ada fungsi kosekant hiperbolik didefinisikan sebagai kosekant hiperbolik X sama dengan 1 per sin hiperbolik X sama dengan 2 per E pangkat X dikurang E pangkat min X. Berikut ini ada turunan fungsi hiperbolik. Yang pertama ada turunan sin hiperbolik X sama dengan cos hiperbolik X. Lalu turunan tangan hiperbolik X sama dengan sekant hiperbolik X. Lalu turunan sekant hiperbolik X sama dengan min sekant hiperbolik X dikali tangan hiperbolik X. Lalu ada turunan cos hiperbolik X sama dengan sin hiperbolik X. Lalu ada turunan kosekant hiperbolik X. Ada turunan cos hiperbolik X sama dengan min kosekant hiperbolik X. Lalu ada turunan kosekant hiperbolik X sama dengan min kosekant hiperbolik X dikali kotangan hiperbolik X. Berikut ada contoh soal. Tentukan turunan dari Y sama dengan sin hiperbolik 2X min 1. Pertama kita ketahui rumusnya, turunan sin hiperbolik X sama dengan cos hiperbolik X. Lalu kita substitusikan X kita kali dengan 2X min 1, sehingga diperoleh turunan sin hiperbolik 2X min 1 per D 2X min 1 sama dengan cos hiperbolik 2X min 1. Setelah itu kita gunakan aturan rantai. Dan dari yang kita punyai yaitu Y sama dengan sin hiperbolik 2X min 1. Setelah dijumlahkan, kita dapat turunan dari Y sama dengan sin hiperbolik 2X min 1 adalah turunan sin hiperbolik 2X min 1 per DX sama dengan 2 cos hiperbolik 2X min 1. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.